salah satu legenda sepak bola negeri ginseng, yakni Lee Chun-soo, mendukung Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA untuk membujuk Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, akhir-akhir ini isu yang mengatakan bahwa Shin akan pulang kampung kembali menguat. Hal itu dikarenakan ada salah satu reporter lokal negeri ginseng yang mengatakan bahwa ada potensi Shin menukangi Taeguk Warriors kembali. Kesempatan tersebut memang terbuka untuk pelatih berusia 53 tahun tersebut. Sebab ada beberapa faktor pendukung yang membuat dirinya bisa mengambil alih kursi kepelatihan timnas Korea Selatan dalam waktu dekat. Saat ini, kontrak Shin bersama PSSI untuk menukangi timnas Indonesia juga akan segera habis. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Shin sejatinya sudah disodorkan kontrak baru oleh PSSI berdurasi 3 tahun dan kenaikan upah. Namun, hingga saat ini, dirinya masih belum membubuhkan tanda tangannya untuk kesepakatan baru ini. Sementara itu, Shin semakin mendapat banyak dukungan untuk kembali ke rumahnya. Kali ini dukungan untuk kembali menukangi Taeguk Warriors datang dari legenda sepak bola negeri ginseng, yakni Lee Chun-soo. Lee mengatakan bahwa masa depan timnas Korea Selatan harus diperhatikan untuk saat ini. Menurutnya, KFA memerlukan pelatih yang benar-benar kompeten untuk level internasional. Kali ini, KFA tampaknya hanya fokus untuk mencari pelatih lokal saja. Menurutnya, saat ini hanya ada 2 pelatih lokal yang layak duduk di kursi panas kepelatihan Korsel. Kedua nama tersebut adalah Shin Tae-yong dan Hong Myung-bo. Andai salah satu dari 2 nama itu terpilih, maka Lee akan menjadi orang pertama yang mendukung kiprah mereka. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan agar Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya Bung Ropan, ia sempat menanyakan perihal Ole Romeni kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Roni Pangemanan mendapatkan jawaban bahwa Ole Romeni memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang diusahakan membela timnas Indonesia. Ole Romeni sebelumnya pernah mengaku bahwa sempat dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Saat itu striker berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berpikir bisa membela timnas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Erick Thohir, bagaimana dengan Ole Romeni, Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil, kata Roni Pangemanan. Ole Romeni menjadi pemain kedua yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang juga sedang didekati PSSI. PSSI dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Maitland Niles. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Maitland Niles sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Maitland Niles sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Baggett dan Nathan Joe Aon. Hadirnya nama Maitland Niles sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut masih menunggu jawaban Shin Tae-yong soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih pemulihan kesehatan. Seperti diketahui, kontrak Shin Tae-yong memang kerap menjadi tanya menyusul batas waktu pada Juni ini. Itu setelah masa tugas Shin diperpanjang selama 6 bulan pada Desember 2023. Saat itu PSSI juga berjanji akan memberikan kontrak baru jika Shin bisa meloloskan Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 ke babak penyisihan Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024.
Dua target itu pun sukses dipenuhi, termasuk melaju sampai semifinal Piala Asia U23. Demi memenuhi janji, PSSI pun memastikan akan menambah masa bakti ex-pelatih Korea itu. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Coach Shin Tae-yong hampir 2 minggu lalu, tapi tentu hari ini dia kan sedang beristirahat. Kemarin Shin ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di RS, jadi kami harus menunggu recovery dia, jadi untuk kontrak kita tunggu. Masa kita kejar-kejar kontrak orang yang lagi dalam perawatan? Kami sudah memberikan kontrak finalnya, ujar Eric. Lebih lanjut, Eric memastikan ada klausul yang di-upgrade pada kontrak yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Ya, banyak tentu upgrading seperti target-target, bahwa saya dididik pro dan dia juga dididik pro. Jadi tentu kami harus profesional dalam hidup, tutup Eric. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal peluang menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia. Dikatakan Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan maka hal itu hanya rumor belaka. Diketahui, sosok Kevin Dix dan Ole Romeni sempat diisukan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi keduanya agar bisa menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun kini, kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengaku enggan mengungkapkan kabar tersebut jika belum ada kesepakatan. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir. Meski begitu, Arya mengaku saat ini PSSI tengah berusaha mencari pemain keturunan tambahan untuk jadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih memungkinkan, kan masih 3 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, ujar Arya Sinulinga. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21, Mauro Zijlstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zijlstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak. Aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Zijlstra. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap Fardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zijlstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21. Dengan catatan tersebut, Mauro Zijlstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Belanda musim lalu. Fardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI. Ku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ujar Mauro Zijlstra. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mauro Zijlstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah.